Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan ayat yang ke-159 dari surat Ali Imran, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Taib, sampai pada ucapan al-mu'allif Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, summa amarahu Allah ta'ala bi an ya'fu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memaafkan umatnya. Fa'fu anhum, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkan mereka, ampuni mereka. Ya, ma sadara minhum minat taqsiri fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang timbul dari mereka berupa peremehan terhadap haknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi maafkan tindakan mereka terhadap wahai Muhammad. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi maafkan tindakan mereka terhadap wahai Muhammad. Dan memang banyak terjadi di kala itu Nabi kita Muhammad SAW mengalami berbagai macam gangguan, berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak baik dari umatnya. Maka maafkan perbuatan mereka. Kemudian wa yastaghfiru lahum fit taqsir fi haqqillahi, dan mintakan ampunan untuk mereka di dalam peremehan terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yajma'u bainal afwi wal ihsan, maka beliau mengumpulkan antara memaafkan dan berbuat baik. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memaafkan perbuatan umatnya terhadap diri beliau, dan agar memintakan ampunan Allah terhadap umatnya atas dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas perbuatan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga kerap terjadi
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan terhadap umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi meminta ampun untuk umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini terkumpul di dalam pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memaafkan kesalahan mereka terhadap diri beliau dan berbuat baik terhadap mereka, berbuat baik kepada umatnya, itu dengan memintakan ampunan Allah untuk mereka. Berikutnya, wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita untuk bermusyawarah. Qala al-muallifu rahimahullah, ay al-umurul lati tahtaju ila istisyaratin, yaitu pada perkara-perkara yang butuh atau allati tuhtaju, yang dibutuhkan ila istisyaratin, pada musyawarah. Wasyawirhum fil amr, yang dimaksud dengan al-amr di sini adalah al-umur allati tuhtaju ila istisyarah, perkara yang memang dibutuhkan untuk dimusyawarahkan, wa nadharin, untuk ditinjau, wa fikrin, untuk dipikirkan. Ya. Fa inna fil istisyarati minal fawaidi wal masalihi ad-diniyah wad dunyawiyah ma la yumkinu hasruhu. Maka sesungguhnya dalam musyawarah terdapat faidah-faidah dan kemaslahatan-kemaslahatan baik dari segi agama maupun dunia, apa yang tidak mungkin untuk dibatasi. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-muallif rahimahullah taala langsung masuk pada faidah dari musyawarah. Apa sih faidah dan kemaslahatan yang dapatkan dari bermusyawarah? Ya. Namun sebelum itu beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud bermusyawarah dalam urusan itu bukan semua urusan, karena tidak semua urusan itu butuh dimusyawarahkan. Jadi wasyawirhum fil amr, Allah perintahkan Nabi kita untuk bermusyawarah dalam suatu urusan, maka bukan semua urusan. Al-amr di sini bukan seluruh urusan. Ya. Maka yang dimaksud al-amr di sini adalah al-umur allati tuhtaju ila istisyarah, perkara yang memang dibutuhkan untuk musyawarah. Ya. Tidak semua perkara. Kadangkala Nabi perlu mengambil keputusan langsung, tapi ada perkara-perkara yang butuh dimusyawarahkan. Nah, inilah yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, apa faedahnya? Apa kemaslahatan yang bisa diambil dari musyawarah? Minha, diantaranya, annal musyawarata minal ibadat al-mutaqarrabi biha ilallahi. Musyawarah itu diantara ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa, dari mana bisa kita simpulkan bahwa musyawarah adalah ibadah? Dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu hukum asalnya adalah ibadah. Hukum asalnya adalah ibadah, kecuali ada qarinah yang menunjukkan hal yang berbeda. Kecuali ada hal yang memalingkannya dari makna ibadah. Ya.
Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada orang-orang kafir untuk mendatangkan ayat yang semisal di dalam Al-Qur'an. Fa'tu bi suratim mim mithlih. Ya, datangkan ayat atau surat yang semisal. Ini perintah. Allah merintahkan orang-orang kafir untuk mendatangkan surat yang semisal dengan Al-Quran. Apakah ini berarti ibadah? Jawabannya tidak. Ini perintah yang menunjukkan ketidakmampuan mereka selama-lamanya untuk mendatangkan surat yang serupa dengan Al-Quran. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita dapatkan perintah, tapi justru maknanya larangan. Ya, sering ibu-ibu kalau marah sama anaknya jengkel terus ya, perintah nggak itu? Perintah. Tapi kalau anaknya neruskan, sudah, ya, tangan sudah turun ini. Itu berarti makna perintah, atau itu berarti perintah tapi maknanya larangan. Ya. Nah, jadi tidak semua perintah itu bermakna ya perintah. Tidak semua perintah itu tujuannya untuk kita jalankan. Namun secara asal perintah itu untuk dijalankan, untuk dikerjakan. Nah, demikian pula di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan baik kepada Nabi kita Muhammad SAW atau kepada umatnya, maka ini untuk dikerjakan. Dan hukum asal perintah itu wajib, dan kewajiban di dalam agama itu ibadah. Ya, jadi faedah yang pertama kita bermusyawarah itu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini termasuk ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wa minha, di antara manfaat musyawarah, anna fiha tasmihan li khawatirihim. Dalam musyawarah itu terdapat bentuk toleransi, bentuk penerimaan atas apa yang mereka pikirkan. Khawatir yaitu apa yang mereka rasakan dalam hal ide. Ya, itu tanda kita bisa menerima dan menoleransi ide-ide mereka. Jadi ada wadah untuk bisa menerima aspirasi, menerima yaitu ide. Wa izalatin lima yasiru fil qulub indal hawadis. Dan juga wa izalatan, dan juga untuk menghilangkan lima yasiru fil qulub, apa yang ada di dalam hati indal hawadis ketika suatu peristiwa terjadi. Jadi dengan adanya musyawarah, ketika ada suatu kejadian di dalam hati kita, ada sesuatu yang butuh untuk disampaikan, ada sesuatu yang butuh untuk dihilangkan, maka dengan adanya musyawarah itu kita bisa menghilangkan perasaan-perasaan di hati yang berkecamuk. Ya. Fa inna man lahul amru 'alan nas, maka sesungguhnya orang yang memiliki kendali urusan pada manusia, orang yang memiliki kendali urusan pada manusia, idza jama'a ahlar ra'yi wal fadl, kalau ia kumpulkan orang-orang yang memiliki pemikiran dan keutamaan, wa syawarahum fi haditsatin minal hawadis, lalu mengajak mereka bermusyawarah pada suatu kejadian dari kejadian-kejadian yang ada, itma'annat nufusuhum, maka akan menjadi tenang jiwa mereka, wa ahabbuhu, dan mereka pun akan mencintainya. Ya, mencintainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ketika ada suatu kejadian, lalu orang yang memiliki kendali dalam suatu urusan mengambil tindakan secara langsung tanpa melibatkan masyarakat atau setidaknya tokoh-tokoh masyarakat, maka ini akan membuat resah. Ini akan membuat resah. Kok langsung diputuskan? Kok seperti ini sikapnya? Ya, maka akan membuat jiwa resah. Tapi ketika ada suatu kejadian, lalu ia kumpulkan orang-orang yang memiliki kompetensi di dalam mengatasi masalah itu, maka mereka akan tenang. Oh, sudah dipanggil orang yang ahli dalam bidang ini. Oh, kemarin sudah diajak bicara orang yang ahli dalam bidang itu. Alhamdulillah, tenang kita. Karena akan menghasilkan suatu keputusan yang diharapkan diserahkan kepada ahlinya. Ya. Wa ahabbu, dan justru orang seperti ini akan dicintai. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW punya kendali dalam suatu urusan, dalam urusan umatnya. Jadi ketika ada masalah, beliau kumpulkan para sahabat terbaik yang memiliki kompetensi di dalam berbagai macam bidang, maka kaum muslimin secara umum itu akan tenang. Oh, Nabi sudah manggil Abu Bakar, sudah manggil Umar, sudah ngajak bicara Utsman, sudah ngajak bicara ini dan itu. Tenang mereka, dan Nabi semakin dicintai. Wa alimu annahu laisa bimustabdin alaihim, ya. Dan akhirnya umat tahu bahwa beliau tidak berbuat seenaknya terhadap mereka, ya, nggak seakar dewi. Jadi ada wadah di dalam memutuskan suatu urusan, musyawarah tersebut. Nah, wa inna ma yanzuru ilal maslahatil kulliyatil amati bil jami'. Sesungguhnya pemimpin ini yang punya kendali urusan benar-benar melihat pada kemaslahatan yang menyeluruh, yang umum terhadap seluruhnya. Fabadhalu juhdahum wa maqdurahum fi ta'atih, sehingga umat pun, ya, masyarakat pun akan mencurahkan usaha dan kemampuan mereka di dalam mentaatinya. Li'ilmihim bisa'hi fi masalihil umum, karena mereka tahu, ya, masyarakat tahu, umat tahu bahwa beliau, ya, pemimpin yang mengajak musyawarah ini memiliki upaya keras untuk kemaslahatan umum. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan diadakannya musyawarah justru manfaatnya kembali kepada orang yang punya kendali urusan, dalam hal ini pemimpin. Ya, dalam hal ini pemimpin. Pemimpin yang suka mengajak musyawarah masyarakat atau setidaknya tokoh-tokoh yang punya pengaruh, ini akan lebih mudah untuk ditaati, lebih mudah untuk disegani. Karena ini menunjukkan mereka, pemimpin tersebut punya perhatian terhadap masyarakat, maka masyarakat itu membalas dengan respect, dengan taat, dengan mencintainya. Ya, jadi manfaat musyawarah itu untuk umum masyarakat dan juga untuk pemimpin itu sendiri. Bi khilafi man laisa kadzalik, dan ini berbeda dengan orang yang tidak seperti itu, dengan pemimpin yang tidak seperti itu. Fa innahum la yakaduna yuhibbunahu mahabbatan shadiqah. Hampir-hampir masyarakat itu tidak mencintainya dengan kecintaan yang jujur. Wala yuti'unahu, tidak mentaatinya. Wa in ata'uhu fa ta'atun ghairu tamah. Kalaupun mentaati, maka ketaatan yang tidak sempurna. Ya, jadi umat merasa tidak suka dengan pemimpin yang seenaknya sendiri, ya, mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang berpengaruh. Ya. Jadi kalaupun mentaati, ya mentaati tidak sepenuh hati. Beda dengan pemimpin yang memang mengajak musyawarah pada
umatnya. Itu manfaat yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa minha, dan di antara faidah atau manfaat musyawarah, anna fil istisyarah, dalam musyawarah itu tunawwirul afkar, ini bisa mencerahkan pemikiran, bisa babi i'maliha fiha, atau bisa babi i'maliha fima wudi'at lahu. Kenapa bisa mencerahkan pemikiran? Karena memfungsikan akal pikiran sebagaimana ia semestinya. Ya, bisa babi i'maliha fima wudi'at lahu, dengan sebab memfungsikan pemikiran tersebut sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan ia diletakkan. Fasara fi dzalika ziyadatun lil uqul, maka jadilah hal semacam itu menambah akal. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau enggak ada musyawarah, orang itu tidak banyak berpikir, tidak banyak memikirkan sesuatu, tidak banyak mengasah otak. Ya, kalau semua permasalahan itu tidak dimusyawarahkan, maka tidak ada otak yang diperas untuk memikirkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ya, maka dengan adanya musyawarah akan ada pemikiran-pemikiran yang dicetuskan, akan ada otak yang diasah, akan ada adu argumentasi, ya, melihat sesuatu dari berbagai macam sisi, karena banyak akal yang berperan di sana. Maka dengan adanya musyawarah ini bisa apa? Semakin mencerdaskan pemikiran, mencerahkan pemikiran. Ya, itu yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, wa minha, dan di antara manfaat musyawarah, matan tujuhu atau matun tijahu al isyaratu minar ra'il musib, yaitu musyawarah itu bisa menghasilkan pemikiran yang benar, bisa menghasilkan pandangan yang tepat. Fa innal musyawira, karena orang yang bermusyawarah, la yakadu yukhti fi fi'lih, hampir tidak salah di dalam yaitu perbuatannya. Wa in akhta'a, kalaupun salah, aw lam yatimma lahu matlubun, atau tidak sempurna apa yang diharapkan, falaisa bimalumin, maka dia tidak dicela. Dia tidak dicela. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hasil dari musyawarah itu kebanyakan pasti tepat. Karena apa? Banyak pemikiran yang dituangkan. Fulan melihat dari sisi A, fulan melihat dari sisi B. Banyak sudut pandang. Ketika dikumpulkan dan akhirnya dipikir bersama-sama, muncullah hasil yang optimal. Muncullah keputusan yang paling tepat. Ya. Kalaupun ternyata di lapangan misalkan meleset, maka setidaknya hasil yang diputuskan berdasarkan musyawarah itu tidak dicela, itu tidak disesalkan. Karena apa? Ya gimana lagi, ini sudah hasil musyawarah. Ya, ini kita rembuk bersama dan kita putuskan bersama. Ya, paling nanti ya ada kita musyawarahkan lagi. Beda dengan ambil keputusan secara langsung tanpa musyawarah dan hasilnya meleset, maka pasti akan dicela. Ya kemarin sih nggak musyawarah dulu. Tapi kalau sudah musyawarah dan sudah diputuskan bersama-sama sesuai dengan hasil yang ada, maka
orang yang memutuskan tidak akan dicela karena dia memutuskan berdasarkan musyawarah. Ini. Fa idza kana Allahu yaqulu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selesai. Jadi ada 4 faidah dari musyawarah. Kemudian fa idza kana Allahu yaqulu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Allah berfirman memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk musyawarah, wa huwa akmalun nasi aqlan. Ya, sedangkan beliau adalah orang yang paling sempurna akalnya, wa aghzaruhum ilman, yang paling banyak ilmunya, wa afdaluhum ra'yan, dan yang paling utama pemikirannya, wa syawirhum fil amr, pada perintah Allah kepada beliau, dan bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad dengan mereka dalam suatu urusan. Fa kaifa bi ghairihi, maka bagaimana dengan selain beliau? Artinya Nabi saja disuruh untuk musyawarah, Nabi saja diperintahkan untuk rembugan, maka apalagi kita yang banyak kekurangannya, yang tidak sesempurna beliau akalnya dan tidak sebanyak beliau ilmunya. Tentu kita lebih butuh untuk musyawarah. Tentu kita lebih butuh untuk bermusyawarah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa idza azamta, maka apabila engkau berazam, bertekad, ai ala amrin minal umur, yaitu dalam suatu urusan dari urusan-urusan yang ada, ba'dal istisyarati fi, setelah bermusyawarah tentunya. In kana yahtaju ila istisyarah, jika memang butuh untuk musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Kalau engkau sudah punya tekad, apalagi setelah bermusyawarah diputuskan dengan keputusan yang final, maka setelahnya bertawakal kepada Allah. Ai i'tamid ala haulillahi wa quwwatihi. Ya, bersandarlah pada daya dan kekuatan dari Allah. Mutabarri'an min haulika wa quwwatik, berlepas diri dari daya dan kekuatanmu, bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada dirimu sendiri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, alaihi, bertawakal kepadanya, allaji'ina ilaih, kembali kepadanya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah punya tekad, maka jalankan, lalu setelah itu tawakal. Kalau kita sudah memiliki tekad, maka usahakan, ikhtiar. Lalu setelah itu apa? Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ayat yang mulia ini, di antara pelajaran pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bermusyawarah. Setelah itu bertekad, ya, jalankan apa yang telah dimusyawarahkan, lalu setelah itu tawakal kepada Allah. Hasilnya apapun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikian pula dengan kita, ya. Perintah untuk Nabi SAW secara asal juga perintah bagi umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat ke-160. Silakan dibaca ayat dan terjemahnya.
Barakallahu fiik. Kemudian Allah berfirman, "Iyansurkumullah." Apabila Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyyahzulkum, tapi kalau Allah menghinakan kalian, membiarkan kalian tidak mendapat pertolongan, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa yang bisa menolong kalian selain Allah setelah itu? Wa 'alallahi, maka bertawakkallah, falyatawakkalul mu'minun, bertawakkallah kepada Allah orang-orang yang beriman. Maka hendaklah kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang Allah lah satu-satunya penolong hambanya. Allah lah yang bisa menolong kesulitan-kesulitan yang dialami oleh hambanya. Ya. Maka sekuat apapun usaha kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang bisa kita berbuat. Dan selemah apapun diri kita, kalau Allah menolong kita, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Dan karena itulah maka tugas kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah usaha, setelah azam, tekad. Taib. Berikutnya kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ai in yumdidkumullahu binasrihi wa ma'unatihi. Itu tatkala Allah memberikan pertolongan dan bantuannya, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Falau ijtama'a alaikum man fi aqtariha, meskipun telah berkumpul bersama kalian siapa yang ada di penjuru bumi, ya, di penjuru bumi. Wa ma indahum minal adadi wal udad, sebanyak apapun yang mereka miliki berupa jumlah dan bekal atau persiapan. Ya, kalau Allah sudah menolong hambanya, maka seluruh manusia yang ada di bumi, berapapun jumlah yang mereka kerahkan dan berapapun persiapan yang mereka upayakan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan hamba yang mendapat pertolongan Allah. Li'anna Allah la mughaliba lahu, karena Allah tidak ada yang mengalahkannya. Waqad qahara al-ibad, ya, karena Allah menguasai seluruh hambanya. Wa akhadha binawasihim, Allah memegang ubun-ubun mereka. Fala tataharraku dabbatun illa biizni, maka tidak ada yang bisa bergerak, ya, makhluk melata pun melainkan dengan izin Allah. Wala taskunu illa biizni, dan juga tidak ada yang bisa tenang dari makhluk-makhluk melata kecuali dengan izin Allah. Gerak dengan izin Allah, tenang pun dengan izin Allah. Ya. Orang ingin bergerak tapi dibuat Allah mematung, tidak akan bisa bergerak. Orang ingin tenang tapi Allah membuatnya terus bergerak, tidak akan bisa tenang. Ya. Dan betapa banyak ini kita saksikan, betapa banyak ini kita ketahui. Ya, di antara hal yang mungkin menjadi pelajaran besar kita yang kita sering dapatkan di dalam pelajaran sejarah, bagaimana Allah jadikan tentara bergajah tidak mampu masuk ke kota Mekah. Ya. Padahal tidak ada yang menghadang mereka. Seluruh penduduk kota Makkah sudah lari ke atas gunung.
termasuk kakek Nabi SAW Abdul Muttalib. Kota Mekah kosong, Ka'bah tidak ada yang menjaga, pasukan bergajah sudah dikerahkan sedemikian rupa, ya. Tapi ketika mau masuk ke kota Mekah, mereka tiba-tiba tidak mau bergerak menuju Mekah. Tapi kalau diarahkan ke jalur yang lain, ke arah yang lain, maka mereka berlari dengan kencang. Ya, ini. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, gajah sebesar apapun yang bisa berjalan bahkan berlari kencang, dibelokkan yang akan mungkin bisa masuk ke kota Mekah. Ya, dan sebaliknya kalau Allah sudah menjadikan orang itu bergerak, menjadikan makhluk itu berbuat, maka tidak ada yang bisa menghentikan. Ya. Nah, semacam ini maka tentu tidak ada yang bisa mengalahkannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa iyakhzulkum, tapi kalau Allah sudah menghinakan kalian, tidak menolong kalian, wa yakilukum ila anfusikum, Allah serahkan diri kalian kepada diri sendiri, Allah serahkan kalian kepada diri kalian sendiri, ya. Faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi, maka siapa yang bisa menolong kalian setelah ini selain Allah Subhanahu wa taala. Fala budda an tankhadhilu walau a'alakum jami'ul khalq, maka pasti kalian akan terlantar, terhina meskipun kalian ditolong oleh seluruh makhluk. Ya. Ya. Dan di antara pelajaran akidah yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupu beliau, atau ya kepada sepupu beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Nabi pernah memanggil Ibnu Abbas untuk diberi nasihat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, dan seterusnya. Dan di antara nasihat beliau, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau mereka berkumpul untuk memberi madarat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan menimpamu. Ya. Nabi ajarkan akidah ini kepada anak yang masih kecil, karena Nabi memanggilnya dengan ya gulam, wahai anak kecil, ya, kisaran mungkin 7-10 tahun. Taib. Wa fi dhimni dzalik, dan di antara kandungan hal ini atau hal tersebut, al-amru bil istinsari billah, perintah untuk minta pertolongan kepada Allah, wal i'timadi alaih, dan bersandar kepadanya, wal bara'ati minal hauli wal quwwah, dan berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Enggak boleh mengandalkan diri sendiri. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang di ayat ini tidak ada perintah secara langsung minta pertolonganlah kepada Allah. Perintah tidak ada. Tapi kandungan di dalam ayat ini menunjukkan perintah. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penolong kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, maka konsekuensinya kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Itu kandungannya.
bersandarlah kepada Allah. Walihadza qal, oleh karenanya Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Di ayat sebelumnya falyatawakkalul mutawakkilun, hendaknya orang-orang yang bertawakal. Ya, atau Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ditegaskan lagi, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Nah, pada ayat ini ada faidah bahasa yang bisa kita ambil pelajaran. Dan ini juga pernah kita bahas di awal surat Al-Fatihah. Apa itu? Wa taqdimul ma'mul, mendahulukan objek. Yu'adzinu bil hasr, itu memberi peringatan adanya pembatasan. Ai 'alallahi tawakkalu, yaitu kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, la ala ghairihi, tidak kepada selainnya. Ya. Jadi taqdimul ma'mul, mendahulukan objek. Apa objeknya? Wa 'alallahi, kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ya. Jadi gaya bahasa yang normal itu tawakkalu 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Jadi kata kerjanya dulu baru objeknya. Bertawakallah kepada Allah. Ini ungkapan yang normal. Subjek, predikat, objek, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya. Wa tawakkalu 'alallah. Tawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Ya. Nah, di ayat ini dibalik, objeknya dulu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Objek dulu, baru setelah itu fiilnya, baru fa'ilnya. Nah, apa faidahnya mendahulukan objek? Faidahnya adalah al-hasr, pembatasan. Dan ini mirip dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana normalnya ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ungkapan yang umum itu na'buduka wa nasta'inu bik. Na'buduka, kami beribadah kepadamu, wa nasta'inu bik, dan kami minta pertolongan kepadamu. Tapi di ayat di Al-Fatihah Allah SWT dahulukan objeknya, iyyaka, kepadamu na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan kepadamu nasta'inu, kami mohon pertolongan. Sehingga hasil akhirnya diterjemahkan dengan hanya kepadamulah ya Allah. Maka ayat ini wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun juga bisa kita terjemahkan dengan hasil dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu hendaknya bertawakal. Ini yang disebut oleh para ulama taqdimul ma'muli yufidul hasr. Taqdimul ma'mul yufidul hasr. Mendahulukan objek itu memberi faedah pembatasan. Ya. Atau dalam ungkapan yang lain, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan apa yang biasanya dia diakhirkan itu memberi faedah pembatasan. Nah, dan kita bertawakal kepada Allah li'annahu qad 'alima atau 'ulima annahu wan-nasir wahdah. Karena telah diketahui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang Maha menolong.
Fal-i'timadu alaihi tauhidun mahsilun lil maqsud. Maka bersandar kepadanya adalah tauhid, ya, pengesaan, mahsalun lil maqsud, yang bisa menghasilkan tujuan, ya, mengesahkan Allah yang bisa menghasilkan tujuan, yaitu apa yang kita harapkan. Wal i'timadu ala ghairi, sedangkan bersandar kepada selainnya, selain Allah, syirkun, adalah kesyirikan, ghairu nafi'in li sahibi bal darun, yang tidak bermanfaat bagi pelakunya, bahkan membawa madarat. Wa fi hadhil ayah, maka di dalam ayat ini al-amru bit tawakkuli 'ala Allah wahdah, terdapat perintah untuk bertawakal hanya kepada Allah semata. Wa annahu bihasabi imanil abdi yakunu tawakkuluhu, ya, atau wa annahu bihasabi imanil abdi yakunu tawakkulahu, maka sesuai dengan kadar keimanan hamba, sesuai dengan itu pula lah kadar tawakalnya. Semakin beriman semakin bertawakal, ya. Jadi kadar tawakal seorang itu dilihat dari imannya. Semakin beriman semakin bertawakal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-161. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Kemudian Allah berfirman, wa ma kana linabiyyin an yaghul, dan tidak mungkin, tidaklah seorang nabi itu berkhianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan barang siapa yang berkhianat maka akan datang di hari kiamat dengan membawa apa yang ia khianati, ya. Artinya kalau dia berkhianat dalam masalah harta, harta itu akan dia pikul di hari kiamat sebagai bentuk hukuman. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang ia kerjakan, dan mereka tidak akan dizalimi. Mereka tidak akan mendapat kezaliman atas pembalasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menafikan pengkhianatan dari Nabi, dan nanti akan dibahas oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Satu Nabi ini dijadikan sebagai standarisasi seluruh para Nabi. Allah tidak sebutkan di ayat ini wa ma kana lil anbiya an yaghullu, misalkan tidaklah para nabi itu mereka khianat. Yang disebutkan di ayat ini hanya seorang nabi, ya, wa ma kana linabiyyin an yaghulla, dan tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat. Nah, demikian pula di antara balasan bagi orang yang berkhianat, nanti dia akan dihukum melalui harta yang ia berkhianat, ya, di dalamnya akan ditimpakan dan akan dipikulkan kepada mereka, dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya, tidak akan terzalimi. Kalau dia membawa dosa 100, ya hukumannya 100, tidak 101. Tidak mungkin Allah melebihkan hukuman
bagi orang yang berbuat dosa, kecuali dosa jariah. Ya, kecuali dosa jariah, dosa yang ia contohkan kepada orang lain lalu ditiru oleh orang lain hingga orang lain pun berbuat dosa, maka ada semacam ini. Ya, jadi dia akan menanggung dosa orang lain karena dia yang mencontohkannya, karena dia yang mengajarkannya. Dan ini pun juga tidak zalim. Karena apa? Ya sebatas kepada siapa dia ngajarkan kemaksiatan, sebatas itu pula yang akan ditimpakan kepada dirinya. Ya, tapi ini juga bisa apa? Bisa berlanjut kalau ternyata yang diajari juga ngajari orang lain. Nah, ini apa? MLM dosa gitu ya. MLM dosa. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ghulul wa ma kana linabiyyin an yaghulla. Ya. Yaghulla. Ghalla yaghulla. Ghalla yaghullu ghululun atau ghululan. Apa itu ghulul? Huwal kitmanu minal ghanimah. Secara spesifik ya, secara spesifik ghulul itu artinya adalah menyembunyikan harta rampasan perang. Menyembunyikan harta rampasan perang. Asalnya diambil dari hal tersebut. Wal khiyanatu fi kulli ma yatawallahu al-insan. Tapi pada akhirnya al-ghulul itu memiliki makna yang lebih luas. Apa itu? Berkhianat. Ya, sebagaimana yang kita baca dalam terjemahan. Wa kana linabiyyin an yaghulla, dan tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat. Khianat ini apa? Umum. Diambil dari kata khusus ghulul, pengkhianatan dalam harta rampasan perang. Jadi asalnya itu maknanya khusus, sekarang sudah melebar menjadi umum. Nah, wa huwa muharramun ijma'an, dan berkhianat di dalam harta rampasan perang ini haram secara ijma', yaitu menurut kesepakatan ulama. Wa huwa muharramun ijma'an bal huwa minal kabair, bahkan termasuk dosa besar. Kama tadullu alaihi hadhil ayatul karimah, sebagaimana yang ditunjukkan pada ayat yang mulia ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mana sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwa khianat itu dosa besar? Dari konteks ayat ini, wa ma kana linabiyyin an yaghul, tidaklah mungkin seorang nabi itu berkhianat. Ya. Dan saya mengatakan ayat ini juga mengandung makna khianat itu haram, bahkan termasuk dosa besar. Mana yang menunjukkannya? Di ayat ini ya, kita tidak membahas di ayat ataupun hadis yang lain. Di ayat ini fokusnya. Mana? Pada hari kiamat dia akan mendapatkan atau datang membawa apa yang dia dikhianatkannya. Artinya ada hukuman di hari kiamat. Dan para ulama menjelaskan setiap perbuatan yang mendapat ancaman hukuman di hari kiamat itu termasuk dosa besar. Ya. Dan ini satu kaidah. Segala macam perbuatan yang ada balasannya di akhirat, balasan apapun itu, mau tidak dilihat Allah, tidak disucikan Allah, tidak diajak bicara Allah, itu balasan di akhirat, maka ini menunjukkan dosa besar. Apalagi di ayat ini Allah sebutkan akan dipikulkan kepadanya apa yang dia khianatkan nanti di hari kiamat. Maka ini menunjukkan dosa besar.
Kama tadullu alaihi hadhil ayatul karimah wa ghairuha minal nusus. Apalagi di ayat-ayat yang lain atau di nas-nas yang lain, ya, di hadis-hadis Nabi SAW. Fa akhbarallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala mengabarkan annahu ma yanbaghi, bahwa tidak sepatutnya, wala yaliqu, dan tidak selayaknya, binabiyin, seorang nabi, an yaqul, untuk berkhianat. Li'annal ghulula, karena khianat, kama ulimat, sebagaimana diketahui, min a'zamiz dzunub, di antara dosa besar, wa asyarril uyub, dan di antara aib yang buruk. Ta'imasyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, khianat termasuk di antara sifat munafik. Itu di antara dalil yang juga tegas menunjukkan bahwa khianat itu dosa besar, ya, termasuk sifat munafik. Wa qad sanallahu ta'ala anbiya'ahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga para nabinya, an kulli ma yudannisuhum, dari setiap apa yang mengotori mereka, wa yaqdahu fihim, apa yang menjadi cela mereka, wa ja'alahum afdalal alamina akhlaqan, dan Allah jadikan mereka para nabi adalah orang yang paling afdal akhlaknya, ya. Jadi seluruh manusia yang ada di muka bumi, yang paling mulia akhlaknya adalah para nabi. Wa atharahum nufusan, Allah jadikan jiwa mereka yang paling suci. Wa azkahum wa atyabahum, yang paling murni dan yang paling bersih. Wa nazzahahum, dan juga Allah membersihkan dari mereka, an kulli aibin, dari segala aib. Wa ja'alahum mahalla risalati, dan Allah jadikan mereka tempat, yaitu mengemban risalah. Wa ma'dini hikmati, dan permata di dalam hikmahnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, dan Allah yang lebih tahu di mana Allah jadikan risalahnya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi ini semakin mendukung, semakin menyempurnakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerahkan risalah ini dibawa oleh siapa, ya, menyerahkan risalah ini dipikul oleh siapa. Allah tidak menyerahkan risalah ini kepada sembarang orang, tapi Allah memilih seorang yang memang tidak khianat. Maka mustahil seorang nabi khianat, mustahil, ya. Kalau sampai terjadi, ini justru mencederai Allah Subhanahu wa ta'ala, justru celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya, dampak dari kalau sampai ada nabi yang berkhianat, itu bukan nabinya yang tercela, sasaran utamanya bukan nabi, tapi Allah itu sendiri. Kenapa? Allah salah, ya. Makanya ketika manusia menolak, mendustakan Rasul, mendustakan Nabi dan Rasul yang mereka tidak mengakui, bahkan mereka menuduh Nabi dan Rasul itu dusta, khianat, maka pada hakikatnya ini merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terkadang memiliki calon Nabi sendiri, ya. Mereka terkadang memiliki ide, kenapa kok yang jadi nabi itu bukan fulan dan fulan, ya, kenapa kok Muhammad? Maka ini secara tidak langsung merupakan celaan kepada Allah SWT, karena seakan-akan Allah salah memilih seorang untuk menjadi nabi. Maka sekali lagi, kalau sampai ada nabi yang khianat, maka pihak yang pantas dicela adalah Allah itu sendiri. Dan Maha Suci Allah
dari salah di dalam menyerahkan risalah. Jadi nggak mungkin salah. Allah pasti memilih orang yang tepat, dan itu terbukti tidak akan pernah meleset. Nah, fabimujarradi ilmil abdi bil wahidi minhum, maka dengan sekedar seorang hamba itu mengetahui salah seorang dari mereka para nabi, ya, yujzamu bisalamatihim, maka dipastikan keselamatan mereka, selamatnya mereka, min kulli amrin yukdahu fihim, dari setiap perkara yang menjadi celaan untuk mereka. Ini yang tadi sempat saya sampaikan, cukup satu sampel nabi tidak khianat, maka ini sudah menjadi kesimpulan seluruh nabi tidak khianat. Karena di ayat ini Allah tidak menyebutkan anbiya, para nabi. Allah hanya menyebutkan nabi, seorang nabi mufrad. Maka cukup satu nabi yang dijadikan sebagai standar tidak khianat, maka ini sudah menunjukkan seluruh nabi juga tidak khianat. Wala yahtaju ila dalilin ala ma qila fihim, dan tidak butuh dalil atas apa yang diucapkan terhadap mereka. Yaitu para nabi dituduh dengan berbagai macam tuduhan, gak perlu dalil min a'daihim, dari musuh-musuh mereka. Cukup satu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada satu nabi saja. Ini sudah cukup membungkam seluruh tuduhan-tuduhan dusta kepada para nabi. Ya. Jadi nggak perlu Allah memberikan pembelaan kepada nabi satu persatu. Nabi Muhammad tidak khianat, Nabi Musa nggak khianat, Nabi Isa nggak khianat, Nabi Yunus nggak khianat. Seluruh nabi dibela oleh Allah satu persatu, nggak perlu. Cukup satu nabi ditetapkan tidak mungkin khianat, maka otomatis seluruh para nabi juga tidak khianat. Ya, jadi nggak butuh dalil untuk membantah tuduhan-tuduhan musuh-musuh nabi. Ya. Nah, li'anna ma'rifatahu binubuwwatihi mustalzimun lidaf'i dzalik, karena pengetahuan mereka, pengetahuan seorang hamba tentang kenabian mereka itu melazimkan mencegah tuduhan-tuduhan tersebut. Walidzalika ata bisighatin yumtana'u ma'ha wujudul fi'li minhum. Karenanya Allah datangkan ayat dengan bentuk yang tercegah bersamanya terjadi perbuatan dari mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala cukup sebutkan satu hal yang mencegah terjadinya perbuatan yang tercela. Apa itu? Seorang nabi tidak mungkin khianat. Faqal wa ma kana lin nabiyyin an yaqul. Ya, tidak mungkin. Yamtani uzalik, tidak mungkin, tercegah. Yamtani itu artinya tercegah. Jadi seorang nabi tercegah dari khianat. Yang bisa kita sederhanakan bahasanya nggak mungkin. Ya, jadi kata yamtani'u itu bisa disederhanakan dengan makna tidak mungkin, mustahil. Nah ini wa yastahilu, dan apa? Mustahil ala man ikhtarahumullahu linubuwwati. Mustahil Allah memilih mereka untuk menjadi nabi itu berkhianat. Sekali lagi, konsekuensinya berat kalau sampai ada nabi yang khianat. Bukan nabinya yang tercela, tapi justru kembali kepada Allah celaan tersebut. Ya, dan kalau sampai Allah salah di dalam mengutus seorang nabi, maka hakikat ibadah kita tujukan hanya kepada Allah itu bisa hancur, itu bisa runtuh. Tuhan salah, berarti nggak pantas disembah. Nah ini konsekuensinya berat. Jadi semua aspek-aspek
yang mendukung Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Kuasa, satu-satunya yang berhak disembah, itu sudah tertata rapi dari aspek manapun, nggak akan mungkin bisa keliru. Al-Quran nggak ada yang salah, Nabi nggak ada yang khianat. Ya, kejadian di alam semesta tidak ada yang luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satupun yang tidak tertata. Maka ini semakin menunjukkan keesaan Allah yang menjadikan konsekuensi kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Adapun terkait dengan konteks ayat ini dan sebelumnya, ya kita wajib minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita wajib bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Lanjutan dari penjelasan ayat ke-161 ini. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala al-bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.